Haleluya. Yang merasakan Tuhan baik, mari sorakan bersama-sama sore hari ini. Come on, hey. Katakan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku, dan kami teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, selamat baik. Engkau baik, selamat baik. Haleluya. Selamat baik buat setiap kami Tuhan.
lebih dulu memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan sekarang saatnya kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Inilah hidup kami. Kami mau serahkan semuanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Sudah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kau membalas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku.
Kamu Bapa, hidup kami, dengan kami. Ya mana sih Yang kau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Biar hidup kami berkenan Tuhan. Makasih Tuhan. Biar hidup kami Kami menyenangkan. bersyukur Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Bapa. Kami hanya mau memuliakan-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Yesus. Syukur Tuhan. Kami bersyukur. Yesus. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Hidup kami Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami diciptakan oleh-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kamilah biji mata-Mu Tuhan. Amin. Sebab kami tahu Tuhan, kamilah ciptaan yang sempurna Tuhan. Amin. Tuhan, Kau telah berikan kami yang terbaik Tuhan. Engkau rela mati buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau Kau sudah berikan terbaik buat setiap kami Tuhan. Tuhan, sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan setengah-setengah Tuhan. Engkau memberikan separuh Tuhan. Tapi kami mau Tuhan memberikan segalanya bagi-Mu Tuhan. Memberikan penuh bagi-Mu Tuhan. Totalitas kami Tuhan. Hidup kami Tuhan sepenuhnya hanya untuk-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, berikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Berikan segalanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, semua kemuliaan, semua hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sore hari ini angkat tangan sama-sama. Mari berikan terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Tuhan layak disembah. Dia Tuhan layak dipuji. Dia Tuhan layak ditinggikan. Come on, worship God. Come on, worship God. Sembah namanya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari sembah namanya sore hari ini lebih lagi. Berikan segalanya terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan layak dipuji, layak disembah. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami relakan segalanya Tuhan. Kami relakan segala jabatan kami Tuhan. Kami relakan segala harta kami Tuhan. Hanya demi nama-Mu Tuhan. Hanya demi nama-Mu Yesus. Kami relakan segalanya Tuhan. Kami rendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan. Dan kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Kami relakan segalanya Tuhan. Ku relakan segalanya. Sebab yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku
Bapa buat sore hari ini. Saat yang Kau beri buat kami, untuk kami bisa dengar kembali kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicara buat kami, dimanapun kami saat ini kami berada. Engkau Allah yang tidak terbatas dengan waktu. Engkau Allah yang tidak terbatas dengan tempat. Engkau Allah yang tidak terbatas dengan jarak. Berbicara buat kami saat ini Bapa. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh bekal firman itu menuntun kehidupan kami hari demi hari. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Urapan Tuhan atas kami semua. Di mana kami saat ini kami berada. Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik buat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali sore hari ini kita bersama-sama untuk kita belajar kebenaran firman Allah. Dan kita mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan terutama kita sudah berada di minggu yang terakhir daripada bulan yang ke-8, kami tahu 5 bulan kami tetap berada dalam kondisi ibadah yang online seperti ini. Tapi kami tahu pemeliharaan Tuhan, kehadiran Tuhan buat kita semua tidak terbatas oleh jarak dan tempat. Khususnya buat teman-teman Alive 11DG pada saat ini yang sedang bersama-sama kami bergabung untuk kami belajar. Dengan kondisi yang hari-hari ini kita alami, dengan kondisi pandemi yang kita alami, membuat banyak hal dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Ada teman-teman kita yang mengalami PHK, ada teman kita yang mengalami dalam berusaha mengalami penurunan. Ya. Kemarin saya dapat telepon dari seorang rekan, dia katakan dia usaha, dia katakan hari-hari ini kami sulit kami berusaha. Saya katakan, cukup bagus kan usaha untuk kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi dia katakan ya karena kondisi-kondisi sekolah libur, anak-anak tidak bersekolah, maka untuk usaha-usaha seperti makanan-makanan snack seperti itu agak berkurang. Lalu dia katakan beberapa hal kita alami semua dalam setiap pekerjaan kita. Dan tentunya kita sebagai orang-orang muda, dewasa muda, hari-hari yang sebelumnya kita mengalami masa pandemi ini, mungkin kita sudah memplanning segala pendapatan kita, income kita. Kita punya perencanaan dari setiap bulan yang kita bisa dapatkan. Kita saving, buat pengeluaran sehari-hari, setiap bulannya. Bahkan ada budget-budget yang kita bisa tabung, yang kita bisa simpan. Tetapi hari-hari ini kita bisa melihat beberapa bulan ini dan kita tidak tahu kondisi yang akan datang itu bagaimana. Tetapi pesan gembala dalam minggu ini kita belajar tentang bagaimana murah hati. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, Tuhan mengajar kita. Dalam minggu-minggu ini kita belajar. Dengan kondisi yang sangat sulit sekali. Dengan penghasilan yang sangat terbatas sekali. Dengan segala hal yang keterbatasan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita. Untuk kita bermurah hati. Ya. Pesan gembala minggu ini berbicara tentang murah hati versus kikir. Untuk hal kikir kita nggak perlu bahas, kita nggak perlu belajar. Karena apa? Itu nature, itu yang terjadi ketika kita masih kanak-kanak. Hal untuk memberi itu orang tua kita ajarkan. Tapi untuk hal kikir itu nggak perlu kita belajar. Kita bisa mengingat masa kecil kita kalau kita bawa sebuah permen. Itu merasa milik kita. Ada teman kita yang melihat kita sedang makan permen. Dia minta, kita katakan tidak, ini milik saya. Tetapi orang tua kita mengajar, beri temanmu. Tentang murah hati, tentang memberi, itu harus diajar. Untuk hal kikir nggak perlu diajar, itu natur manusia. Tetapi kembali sore hari ini kita belajar akan kebenaran firman Allah yang mengajar kita untuk kita bisa membuka. Ya. Melihat lebih jelas, melihat lebih luas kebenaran firman Allah yang akan mengajar kepada kita. Dengan satu
judul tabur tak habis. Pengertian orang ketika kita menabur, ketika kita mengeluarkan, kita nggak akan banyak mendapatkan hasil dari persediaan kita. Tetapi ketika kita tabur, firman Allah katakan, kita tidak pernah akan berkekurangan. Kita tidak pernah akan habis. Kita akan bisa melihat di kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 mengatakan. Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Ya, secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Luar biasa kebenaran firman Allah ini mengatakan, ada orang yang menyebar harta, menabur harta. Harta itu berbicara bukan hanya secara materi finansial. Harta itu berbicara adalah sesuatu yang kita miliki, yang kita punya dalam kehidupan kita. Dan dikatakan orang yang menyebar harta, yang menabur harta, apa yang menjadi penghargaan kita? Dikatakan dia bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, dikatakan oleh firman Allah, tetapi selalu berkekurangan. Nah, ini kita akan belajar pada sore hari ini kebenaran firman Allah ini. Saya tahu hari-hari ini kita sedang ada di dalam masa kekurangan. Hari ini kita sedang di dalam masa keterbatasan sekali. Tetapi firman Allah jelas berbicara kepada kita. Saya sangat tertarik dengan terjemahan dari The Message mengatakan, pada ayat yang 24 mengatakan, bahwa dunia orang yang murah hati itu, dikatakan, dunia orang yang murah hati itu makin menjadi dia kaya, menjadi dia besar. Dalam terjemahan ini sangat jelas membuat kita bisa mengerti bahwa dunia orang yang murah hati itu makin menjadi besar. Tetapi dunia orang yang kikir, orang yang pelit, makin hari makin kecil. Ini kebenaran firman Allah yang berbicara kepada kita. Mungkin kita berpikir, penghasilan saya belum banyak, harta saya. Engkau jangan berpikir itu secara materi. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu adalah harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan dikatakan dengan jelas orang yang murah hati. Makin hari dia makin menjadi besar. Firman Allah jelas mengatakan tetapi dunianya. Dunia orang yang kikir. Ingat, makin hari makin kecil. Kita melihat kebenaran firman Allah ini dengan jelas. Bahwa besar kecilnya dunia kita ini sangat tergantung dari ukuran hati kita. Besar kecilnya dunia kita ini, itu tergantung dari ukuran hati kita. Yang menentukan dunia kita ini besar, itu tergantung dari ukuran hati kita. Firman Allah sangat jelas untuk kita bisa belajar. Kita bisa melihat bahwa dunia kita ini hanya sebesar hati dan seluas pikiran kita. Dunia, kalau kita melihat ayat Amsal 11:24 mengatakan dunia orang yang murah hati. Kita bisa melihat dunia itu disandingkan dengan hati. Dan dunia ini berbicara apa? Dunia ini berbicara apa? Dunia ini berbicara tentang pengaruh. Dunia ini berbicara tentang kepercayaan. Dunia ini berbicara tentang tanggung jawab. Dunia ini berbicara tentang berkat. Berapa luas pengaruh kita? Berapa besar kepercayaan yang orang percayakan kepada kita? Bapak sudah memberikan kepercayaan itu kepada kita. Dan dunia itu berbicara, ketika kita diberinya kepercayaan, adanya tanggung jawab. Dalam dunia, itu berbicara tentang tanggung jawab. Dan ketika kita melakukan tanggung jawab kita, itu berbicara masalah berkat. Ketika kita bekerja, kita melakukan tugas kita, tanggung jawab kita, ada upah, ada berkat yang diberikan kepada kita. Sebab itu biarlah kita mengerti kebenaran firman Allah ini supaya makin hari kita bisa melihat dengan jelas
bahwa sebenarnya kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Kita mengerti tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai 15 mengatakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah kerinduan dari Rasul Paulus. Kerinduan hati Tuhan yang ada di dalam hati Paulus. Bahwa kita ini menjadi bintang-bintangnya dunia. Dunia tadi saya katakan itu berbicara tadi masalah 4 hal. Pengaruh, kepercayaan, tanggung jawab, dan berkat. Yang harus kita bisa melihat. Dan biarlah kita bisa mengerti bagaimana prinsip ya untuk kita bisa mengerti. Ada 3 poin tentang orang yang murah hati itu. Yang harus kita lihat poin yang pertama. Murah hati itu berbicara bukan masalah pemberian. Murah hati itu bukan berbicara masalah wujud. Tapi murah hati itu adalah kembali berbicara adalah masalah hati. Murah hati itu berbicara masalah hati. Kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-34 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kita bisa melihat di mana harta kita ini berada, di situ hati kita ini ada. Ya. Harta adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap kehidupan kita. Dari awal saya katakan bahwa berbicara masalah harta itu bukan ukurannya finansial, bukan ukurannya uang. Harta itu bisa berbicara masalah waktu. Harta itu bisa berbicara masalah tenaga kita. Harta itu adalah sesuatu yang kita, kemampuan kita, intelektual kita, kemampuan kita untuk kita berpikir itu berbicara masalah harta. Dan setiap orang pasti sangat berhati-hati bagaimana dia menggunakan apa yang dia miliki. Dan firman Allah jelas mengatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan mengajar kepada kita. Tidak akan pernah orang itu bisa terlalaikan, terlupakan apa yang dia miliki. Pasti dia tahu. Saya tahu mungkin kalau rekan-rekan punya tabungan di bank, apakah kalian tidak berpikir bahwa saldo saya di bank tersebut jumlahnya sekian, apakah kalian melupakan? Tidak. Pasti secara ingatan kalian tahu. Kita pasti tahu bahwa saldo uang kita di bank tersebut ada sekian. Atau harta apa yang secara materi yang kita bisa miliki, kita akan ingat. Dan pasti semua itu atas nama kita. Firman Allah jelas mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita melihat. Bahwa urusan murah hati itu bukan urusan dengan mudahnya kita bisa memberi. Tapi kembali murah hati itu berbicara masalah hati kita. Di mana harta kita berada, di situ hati kita ada di sana. Dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, ayat yang kedua, pada ayat yang kedua, 3 Yohanes pertama ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Firman Allah jelas mengatakan di dalam Lukas, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Tetapi di dalam Yohanes 3 Yohanes dikatakan dengan jelas, aku berdoa semoga engkau itu baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu itu baik-baik saja. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, dalam King James dikatakan, aku berdoa, dikatakan dengan jelas, supaya kamu itu berkelimpahan prosper. Di dalam segala sesuatu kamu mengalami kesehatan dan jiwamu itu limpah. Berbicara masalah murah hati, bagaimana kita bisa melakukan itu, mengaplikasikan. Karena murah hati itu berbicara masalah hati kita. Dan bagaimana itu kita bisa aplikasikan, kita bisa wujudkan.
Kembali di dalam 3 Yohanes dikatakan, orang yang murah hati itu harus jiwanya itu limpah. Jiwanya itu makmur. Bagaimana orang yang tidak, ya, saya katakan ukuran kita murah hati itu bukan hanya materi. Tapi bisa tenaga, perhatian kita, kemampuan kita. Itu berbicara masalah bagaimana kita bisa memberikan murah hati itu. Dan orang yang murah hati itu pasti punya sumber. Yaitu jiwanya itu limpah. Satu contoh yang indah kalau kita bisa melihat. Di tengah-tengah keterbatasan janda Sarfat. Hanya segenggam tepung dan minyak dalam sebuli-buli. Tetapi ketika Elia katakan, buat terlebih dahulu bagiku sebuah roti, baru kamu membuatnya. Janda ini di dalam kekurangan. Janda ini di dalam keterbatasan. Dia katakan, roti, tepung yang aku buat menjadi sebuah roti ini adalah makanan terakhir bagi aku dan anak-anakku. Setelah itu kami akan meninggal. Tetapi hati janda ini limpah, jiwanya itu makmur. Materi yang terjadi ada kekurangan. Tetapi jiwa dari janda ini adalah jiwa yang makmur, yang limpah. Ketika Elia katakan buat bagiku terlebih dahulu. Janda ini memiliki kemurahan hati. Memiliki jiwa yang limpah. Bukan diukur dari berapa banyaknya tepung yang ada di dalam persediaannya. Bukan diukur dari berapa banyak minyak-minyak di dalam tempayan yang dia miliki. Tetapi yang dia punya apa yang sekecil itu. Tapi jiwanya itu limpah. Jiwanya limpah. Dikatakan dengan jelas. Maka dia memberikan kepada Elia terlebih dahulu. Dan kita lihat kelimpahan itu terjadi dalam kehidupan janda ini secara materi. Satu contoh yang tadi dalam ibadah pagi, sekolah minggu pun dikutip tentang seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Anak ini di dalam, seorang anak kecil ini, dia punya sango hanya 5 roti dan 2 ikan. Di tengah-tengah keterbatasan sango yang orang tuanya berikan buat dia. Tetapi kita lihat seorang anak kecil yang tadi saya katakan dari awal. Bahwa kikir itu nggak perlu diajarkan. Itu dimiliki oleh setiap kita. Tetapi untuk murah hati itu harus diajarkan. Dan kita bisa melihat ketika anak kecil ini dia punya bekal yang dia miliki. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika diminta anak ini memberikan. Anak ini punya hati yang limpah. Anak ini punya jiwa yang limpah. Jiwa yang makmur. Makmur tidak ditentukan dari ukuran rumah yang kita tempati. Makmur tidak ditentukan dari berapa banyak deposito kita. Tapi makmur yang kita lihat di sini adalah ditentukan bagaimana kita bisa memberi, bisa bermurah hati. Dengan jelas sekali kebenaran firman Allah ini. Bahwa murah hati itu kembali berbicara masalah hati. Adakah jiwa kita ini limpah? Sehingga kemurahan itu akan kita bisa lakukan. Bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah penelitian. Bahwa apa itu hubungannya murah hati dan kesehatan. Ya. Dari sebuah penelitian, ya, saya nggak tahu ini, tapi saya rasa ini pasti benar. Ketika saya melihat ini, saya cari sumbernya ini ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu ya merasa bahagia, ya. Ketika kita melakukan sesuatu membuat orang lain itu bahagia, ya. Maka sebenarnya di dalam tubuh kita itu sedang melepaskan endorfin, yaitu sebuah hormon yang membuat kita ini merasa senang, merasa bahagia, merasa puas. Dan itu yang membantu kita melawan stres. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, di dalam tubuh kita secara nggak sadar, kita sedang melepaskan hormon endorfin yang membuat kita ini merasa tenang, merasa bahagia. Ya. Dan dikatakan dalam riset itu, bukan hanya membuat kita merasa senang, tetapi hormon endorfin itu akan membuat tubuh kita ini kuat, menjadi imun,
membuat imun dalam tubuh kita ini. Sebab itu, kembali firman Allah berbicara kepada kita. Untuk kita bisa mengerti. Murah hati itu kembali berbicara masalah hati kita. Tuhan rindu setiap kita memiliki jiwa yang makmur, ya. Karena setiap jiwa yang makmur itu akan mendahului hidup yang makmur. Ada banyak orang memiliki harta tapi tidak memiliki hidup. Tetapi yang Tuhan rindu, jiwa kita yang makmur itu akan mendahului hidup kita yang makmur, ya. Biarlah kita melakukan murah hati ini. Sebab kita tahu ketika kita bermurah hati itu, akibatnya ada kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tuhan itu lebih tertarik untuk memperbesar hati kita, bukan memperbanyak harta kita. Camkan ini kembali, Tuhan lebih tertarik, Tuhan lebih berurusan, lebih tertarik untuk memperbesar hati kita. Ya, bukan memperbesar harta dan kekayaan kita. Ketika jiwamu limpah, kita akan bisa melihat engkau makin hari makin besar. Poin yang kedua, kalau kita bisa melihat kebenaran firman Allah ini dikatakan dengan jelas. Bahwa kejarlah murah hati. Kita berusaha mengejar murah hati, bukan kita mengejar kelimpahan. Kelimpahan itu akibat. Kelimpahan itu adalah akibat. Ketika kita hidup berkelimpahan, itu akibat dari murah hati. Jangan dibalik. Baru kelimpahan saya baru bisa melakukan itu. Tetapi kita bisa melihat ketika orang bermurah hati itu, akibatnya ada kelimpahan. Matius 5 ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Ini adalah kebenaran firman Allah buat kita semua. Dikatakan tadi dalam Amsal 11 ayat yang ke-25 mengatakan, bahwa orang yang memberkati orang lain itu dikatakan, dia diberkati secara berkelimpahan. Dalam terjemahan The Message yang mengatakan, orang yang memberkati orang lain, diberkati secara berkelimpahan. Yang membantu orang lain, itu akan mendapatkan pertolongan. Ini menjadi kunci buat kita. Orang-orang muda biasanya egois. Dia berkata dalam dirinya, selama saya masih muda saya harus tumpuk itu semua. Saya harus himpun itu semua. Tetapi kembali kepada firman Allah berbicara kepada kita. Apa yang kau tumpuk, harta secara materi dunia ini, di situ hatimu ada. Uang bukan dosa, tapi cinta akan Tuhan, cinta akan uang itu dosa. Uang itu bukan hal yang dosa, karena hari-hari ini kita makan, kita juga butuh yang namanya uang untuk kita beli makanan. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan upah yang namanya uang, itu tidak dosa. Tapi ketika kita cinta akan uang, itu yang menjadikan kita berdosa. Firman Allah jelas mengatakan, orang yang memberkati, orang lain akan diberkati. Berkat berbicara bukan hanya berbicara, kembali saya tegaskan, bukan berbicara secara finansial, masalah keuangan. Tapi apa yang ada dalam hidup kita bisa berbagi. Lukas 6 ayat yang ke-38 mengatakan dalam terjemahan yang lain mengatakan, AMT mengatakan, berikanlah kepada orang lain dan kamu akan menerima. Kamu akan diberi banyak, itu akan diberikan tanganmu. Lebih daripada yang kamu dapat pegang. Luar biasa. Kamu akan diberi begitu banyak sampai tumpah ke pangkuanmu. Bagaimana caramu memberi kepada orang lain? Demikian juga Allah. Cara Allah memberi kepadamu. Bagaimana cara kita memberi kepada orang lain? Demikian juga cara Allah memberi kepada kita. Tuhan tolong kepada kita semua. Jika kita ingin meningkatkan apa yang kita dapatkan, biarlah kita juga meningkatkan apa yang kita bisa beri. Mengajar kepada kita, kemurahan hati itu bukan kelimpahan. Tuhan ingin supaya kita semua mendapatkan kelimpahan dengan jelas. Lukas 6 ayat 38 mengatakan dalam terjemahan lain mengatakan, berikan hidup Anda, hidup kita akan menemukan kehidupan diberikan kembali. Tetapi tidak hanya diberikan kembali dengan bonus dan berkat. Pemberian bukan menerima,
adalah caranya. Kemurahan hati menghasilkan kemurahan hati. Kita belajar bahwa tujuan kita itu adalah kemurahan hati, bukan kelimpahan. Kalau ada kelimpahan, ada berkat itu akibat dari murah hati yang kita lakukan. Poin yang ketiga yang kita akan belajar, bahwa Tuhan itu akan memampukan kita untuk kita bisa menjadi murah hati. Kemurahan, murah hati itu adalah buah roh. Dan pasti setiap orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan, hal ini ada terjadi dalam hidupnya. Murah hati adalah memberikan lebih dari yang diharapkan. Murah hati adalah memberikan lebih dari yang diharapkan. Ketika kita memberikan lebih dari yang diharapkan orang-orang lain, itu yang namanya murah hati. Kita tahu bahwa Bapa, Allah sesungguhnya sangat baik buat kehidupan kita. Dia rindu memberkati kita. Dia memberikan kelimpahan kepada kita. Dia memberikan lebih dari ekspektasi kita, dari pengharapan kita. Mungkin hari-hari dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Ekspektasi kita terbatas sampai di sana. Tetapi kita punya Bapa yang begitu luar biasa. Dia memberikan kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapatkan hidup, dan hidup berlimpah-limpah. Di dalam terjemahan lain dikatakan dengan jelas di sini. Allah merindukan hidup kita adalah hidup yang berlimpah. Limpah bukan berbicara secara materi tadi saya katakan. Orang yang hidupnya limpah, jiwanya limpah, berkelimpahan, makmur. Kita bisa melihat orang yang mau rindu untuk bermurah hati, pasti pekerjaan Roh Kudus. Biarlah kita belajar bersama-sama dalam minggu-minggu ini. Apa yang Tuhan gerakkan buat setiap kehidupan kita, untuk kita bisa melihat. Bermurah hati, peka akan suara Roh Kudus. Kita belajar peka, apa yang Tuhan mau untuk kita bisa berikan, lakukan di tengah-tengah keterbatasan kita. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, wah ini sudah tabungan saya. Tapi kalau ini diusik bagaimana? Kalau itu Roh Kudus katakan dengan jelas. Berani bayar harga untuk semua itu. Yang kita tahu ketika jiwamu limpah. Ketika Allah Roh Kudus berbicara kepada kita, beri, beri, beri. Itu adalah kita jangan. Kita tidak tunduk, kita tidak peka akan suara roh. Biar kita akan peka akan suara roh. Orang yang bermurah hati mendapatkan kelimpahan yang sungguh luar biasa. Tuhan rindu, 3 hal ini kita belajar. Bahwa murah hati itu kembali berbicara kepada kita. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Siapa yang menjadi harta kita? Adalah Kristus, segala kekayaan Kristus. Yang kedua, jangan kita mengejar kelimpahan. Karena dia katakan, aku datang adalah aku memberikan kelimpahan itu kepada kita semua. Dan memampukan kita untuk kita bisa menjadi orang yang murah hati. Orang yang bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Saya rindukan kebenaran firman Allah ini akan menolong kita dalam minggu-minggu ini. Di tengah keterbatasan kita, di tengah kesulitan kita, di tengah income kita yang turun, di tengah kita omset kita yang turun, di tengah-tengah mungkin pekerjaan kita yang kita menghadapi, mungkin PHK. Tapi ketahuilah, jangan sampai jiwamu miskin. Jangan sampai jiwamu miskin, biar jiwamu limpah dengan kekayaan Allah. Ketika kita limpah dengan kekayaan Allah, kita akan melihat berkat-berkat itu akan datang dalam setiap kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam apapun yang sedang hari-hari ini kita sedang lakukan. Allah pasti akan menolong kita, Allah pasti akan memberkati kita. 2 Korintus sebagai ayat yang terakhir, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 mengatakan, dan Allah dapat memberi berkat yang berlimpah-limpah kepada kita. Lebih daripada yang kamu perlukan, yang kami perlukan. Sehingga kamu selalu berkelimpahan. Kamu akan memiliki lebih daripada cukup untuk setiap pekerjaan yang baik. Luar biasa kebenaran Allah, firman Allah ini mengatakan, Allah dapat memberi berkat yang berlimpah-limpah kepada kita. Lebih daripada yang
kita perlukan. Sehingga kamu selalu berkelimpahan. Kamu akan memiliki lebih daripada cukup untuk setiap pekerjaan yang baik. Kami tahu hari-hari ini yang kita alami, satu pandemi yang kita alami, mungkin di luar daripada pemikiran kita semua. Seluruh dunia, seluruh pengusaha pasti punya pemikiran yang berbeda, mentargetkan tahun ini. Tapi ketika pandemi ini terjadi, semua gugur. Semua harus restart kembali, mengulang kembali. Mulai menyusun kembali strategi-strategi. Mungkin cara kita di dalam segala hal, kita sudah planning dari tahun-tahun yang kemarin. Sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tetapi hari ini kembali, kita harus mengulang kembali. Merestart kembali, menyusun kembali segala strategi. Tetapi saya katakan, firman Allah jelas mengatakan, ketika jiwamu itu limpah, ada kebenaran Allah, ada harta Allah di dalam hidup kita. Kita memiliki segala kelimpahan itu. Dan Tuhan membawa kita lebih hari untuk kita bisa memberi. Bisa secara materi, bisa secara tenaga, bisa secara perhatian. Saya mengucap syukur dengan rekan-rekan yang ada di komunitas Alive 11DG. Mungkin juga ada juga seluruh sidang jemaat. Memperhatikan semua teman-teman, rekan-rekan yang lain. Yang dimana setiap minggu kita tidak bisa beribadah. Ya, saya sangat bangga sekali, saya sangat bersyukur. Setiap pagi saya mendapatkan ya berita-berita, WA, ucapan-ucapan. Itu kita saling berbagi, menguatkan sama yang lain. Itu karena jiwa yang limpah yang dimiliki oleh semua orang. Dan biarlah kita belajar akan perkara ini. Tuhan tolong kita semua dalam sepanjang minggu ini. Dan kita tahu ketika kita memiliki murah hati dalam kehidupan kita, berkat kelimpahan itu pasti terjadi. Karena itu akibat, kelimpahan itu akibat, bukan sebabnya, akibatnya. Orang yang murah hati. Tuhan tolong kita semua, pada sore hari ini kebenaran Tuhan akan menolong kita. Kita hidup di dalam rencana Allah, kita ingin hidup dalam mengenapi, dan setiap apa yang Allah katakan, aku rindu memberkati engkau di dalam segala kelimpahan itu. Jiwamu limpah, itu yang Allah rindu buat kita semua. Mari rekan-rekan, kita akan bersama-sama kita mengucapkan syukur buat Tuhan. Buat kemurahan Tuhan atas keselamatan hidup kita. Lalu Allah membawa kita, jiwa kita yang harusnya binasa. Kehidupan kita yang seharusnya binasa. Kita terima kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan membawa kepada kita hari ini untuk kita juga bermurah hati. Karena Bapa adalah murah hati. Kita sebagai anak-anaknya pasti memiliki sifat, memiliki karakter murah hati. Saya percaya, ambil waktumu sesaat pada sore hari ini, di mana engkau berada. Jangan engkau berpikir, engkau tidak memiliki segala materi dalam dunia ini. Kalau itu sehari ini tidak ada dalam genggaman tanganmu, tetapi engkau telah menerima keselamatan daripada Kristus. Dan biarlah engkau bertumbuh dalam kebenaran firman itu, maka jiwamu itu akan limpah. Ketika jiwamu itu limpah, memberikan dampak dalam hidupmu, berkelimpahan secara materi pasti Allah cukupkan dalam hidup kita. Biarlah kita rindu, hidup kita selalu ingin mengenapi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Angkat tanganmu pada sore hari ini ketika engkau punya pergumulan dalam hidupmu. Firman Allah khusus sore hari ini mengajarkan. Di tengah-tengah kesulitan, Allah ajar kita bermurah hati. Dan lihat, pertolongan kelimpahan itu datang dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Syukur mengenali firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamamu. Amin. Di dalam
Haleluya, haleluya. Kira lama ya sikia lamoria. Kia lama rama sek. Oh, secara khusus sore hari ini saya berdoa. Bapa, Engkau tahu setiap hati pada sore hari ini yang sedang dengan firman-Mu, Bapa. Mereka dalam segala pergumulan hidup mereka, Bapa. Bapa, Engkau hadir dalam hidup mereka. Jamah hidup mereka, Bapa. Segala kesulitan, segala kesukaran, segala jalan buntu yang sedang mereka hadapi sore hari ini, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu kehidupan rumah tangga hari demi hari, yang sedang hari-hari dalam pergumulan, Kau mengajar kepada kami sore hari ini, untuk kami bermurah hati. Karena kami tahu Bapak, ketika kami lakukan itu, ada akibat yang Tuhan datangkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah jiwa kami limpah hari-hari ini. Di tengah-tengah segala kesulitan problem yang kami hadapi. Kami limpah. Jiwa kami limpah di dalam Engkau Bapa. Setiap rumah tangga Engkau hadir sore hari ini Bapa. Engkau dengar setiap pergumulan. Engkau bukan Allah yang sekedar mencukupkan kebutuhan dan persoalan hidup mereka. Tapi Engkau Allah yang melimpahkan segala sesuatunya buat hidup mereka. Segala pekerjaan, usaha, pendidikan, apapun yang sedang hari-hari ini mereka pergumulkan. Engkau Bapa yang penuh dengan segala kelimpahan. Engkau hadir dalam setiap hati pada sore hari ini. Kehadiran-Mu ada dalam hidup kami. Kelimpahan-Mu terjadi dalam hidup kami. Memberkati seluruh sidang jemaat. Memberkati hari-hari yang kami lakukan. Aktivitas kami, pekerjaan kami dan usaha kami. Engkau Allah yang menuntun kami buat hari esok. Segala problem, kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau Allah yang bisa menyembuhkan. Darah Yesus jamah kami, sembuhkan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami di dalam pergumulan kesehatan hari-hari ini Bapak. Kami tahu darah Yesus sudah cukup mentahirkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak. Ajari kami untuk kami turut setiap kebenaran firman-Mu, belajar setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami mau mengenapi setiap rencana Allah sampai akhir zaman ini. Terima kasih Bapak. Berkat itu turun atas kita semua sore hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Limpah buat kita semua. Hidupku menggenapi firman. Amin. Amin. Tuhan, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kita harus memiliki karakter murah hati. Di mana diingatkan berkali-kali bahwa murah hati tidak berbicara hanya tentang materi. Ya, di generasi kita yang saat ini mungkin banyak anak-anak muda yang cuek. Ya. Jadi di sini murah hati berbicara kita saling memberi perhatian, ya, satu dengan yang lainnya. Miliki karakter itu, jadi bukan paksaan tapi biarlah karakter, sesuatu yang ada dari dalam hati kita. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di saat-saat ini Tuhan, Engkau masih mengingatkan setiap kami akan firman-Mu Tuhan. Kami masih boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan memiliki karakter yang murah hati Tuhan. Kami yang tidak mementingkan materi Tuhan, tapi hati kami
yang hanya bersandar kepada Engkau, yang mencari sumber berkat Tuhan, bukan berkatnya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kalau kami mau memberi Tuhan, kami bersyukur kami masih mampu, kami masih Kau izinkan untuk memberi Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, biarkan sukacita kami semakin penuh Tuhan. Dan biarlah setiap pemberian ini Tuhan boleh Kau pakai, Kau gunakan untuk yang lebih baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, persembahan dan perpuluhan bisa di-scan melalui QR Code, ya, melalui Dana, ShopeePay, GoPay, ataupun OVO, ataupun bisa melalui transfer ke Bank BCA yang tertera di layar. Minggu depan ada perjamuan kudus, ya. Minggu depan, minggu pertama, ya bulan September, pada setiap jemaat diharapkan mengikuti ibadah perjamuan kudus di ibadah pertama, yaitu yang jam 8 pagi. Ya, untuk roti dan anggur akan dibagikan melalui ketua wilayah, rayon, kelompok HF masing-masing. Jika sampai hari Jumat tidak ada yang masih belum memperoleh, bisa mengambil di gereja pusat atau di satelit pada hari Sabtu, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Kita ada acara baru yaitu Worship Night, ya, tanggal 4 September jam 7 malam. Ya, siapa yang merindukan untuk menyembah Tuhan lebih lagi bisa melihat, ya, dan bisa mengikuti Worship Night ini. Ada sesuatu yang berbeda, ya, berbeda daripada doa-doa malam sebelum-sebelumnya. Ya, kita coba, kita lihat, kita rasakan, ya, bahwa penyembahan terhadap kepada Tuhan sesuatu yang lebih lagi. Oke, untuk acara berikutnya ada Host Family bersama Bapak Gembala kita, Bapak Teguh Kurniawan, season 2. Ya, di sini ada sesuatu yang baru juga, bahwa kita ini tidak akan merasa sendiri, ya. Kita akan melihat kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita, ya, di situasi yang seperti ini, dan juga kita akan ada bantuan-bantuan doa dan akan didoakan di acara ini, ya. Jadi kita semua silakan untuk rekan-rekan muda kita mengikuti acara ini. Untuk minggu depan tanggal 6 September ada ibadah live streaming dengan tema lembut versus kasar dengan jadwal ibadah pukul 8 pagi, 10 pagi dan 5 sore. The joy of the Lord is my strength. Ya, ikutin IG live dari live, ya, pada hari Selasa jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Posma. Ya. Kita mau ngikutin update-update yang ada di gereja kita bisa lihat di Warta Gereja, ya, edisi digital. Bagi setiap kita yang belum memperolehnya, kita bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Ya, Depsos masih memberi kesempatan bagi setiap kita yang mau memberi, mau yang berdonasi, ya. Tadi firman Tuhan berkata murah hati, ya. Kita mau membantu sesama kita, saudara kita yang kesulitan ekonomi, kita bisa menyalurkan bantuan kita melalui Depsos, ya, dengan rekening yang tertera di layar. Berikut donasi yang telah kita salurkan, ya. Ada beberapa saudara kita yang sudah menerima bantuan sembako dan sebagainya. Kemudian untuk host family secara fisik untuk sementara ditiadakan. Tetapi jemaat yang rindu untuk bersama-sama berkumpul melalui aplikasi bisa. Jadi tetap berhost family, kita bersama-sama melalui aplikasi, salah satunya aplikasi Zoom. Bapak Ibu, saudara-saudara rekan muda bisa menghubungi saudara Kevin di nomor yang tersedia. Info diakonia, untuk penyerahan anak bisa menghubungi Bapak David Kurniawan, untuk baptisan air bisa menghubungi Bapak Pendeta Pujiono, untuk pernikahan bisa menghubungi Bapak Pendeta Andreas.
Ya, untuk informasi seputar gereja kita, mungkin kita nggak mau ketinggalan, kita bisa melihat di YouTube, ya, di website atau di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di Twitter, ya, di sosial media Ebenezer. Di situ kita akan melihat update-update yang ada. Juga kita tetap sarankan untuk tetap stay at home, ya, untuk tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker ya ketika kita keluar rumah ya di masa-masa new normal seperti ini. Ya. Ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, kita akan ada survei ya. Jadi setiap kita rekan-rekan muda akan dikirim link ya, bagi setiap kita yang belum menerima link dapat menghubungin pemimpin rohaninya masing-masing. Terus yang kedua, kita juga ada 11 DG Podcast yang akan tayang setiap Sabtu, di mana kita akan melihat sharing-sharing dari beberapa teman kita. Untuk cuplikannya kita akan lihat. Halo Mangers, kembali lagi bersama dengan kita di segmen kesayangan kita, Carry in Christ, bersama saya dengan Kevin dan teman saya Juvan. ya, hari ini kita akan membahas apa bro? Kita akan membahas tentang tujuan hidup. Puji Tuhan, rekan-rekan kamu dan dikasih Tuhan yang masih setia mengikuti live streaming sore hari ini, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari saya jemput kita semuanya bangkit berdiri di rumah kita masing-masing dan kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Suaramu telah Tuhan perdengarkan melalui hamba-Mu Tuhan. Tolong kami sebagai generasi-Mu, generasi mudamu Tuhan, untuk kami terus meneladani Yesus di dalam hidup kami. Kami mau tersalib untuk kami terus ada di dalam kemurahan hati sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Baik kami sebagai seorang pelajar, baik kami sebagai seorang mahasiswa, baik kami sebagai seorang profesional muda, pebisnis muda, bahkan kami sebagai keluarga-keluarga muda. Tuhan tolong kami Tuhan. Di samping ketika kami harus menghadapi segala kesulitan kami, tantangan-tantangan hidup kami, sore hari ini pesan firman-Mu mengingatkan kami untuk terus kami hidup di dalam kemurahan hati yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Dengan hikmat pikiran kami sendiri kami tidak mampu. Kami mohon biarlah Roh Kudus memimpin kami, memimpin setiap keputusan-keputusan kami, memimpin setiap apapun yang menjadi pemikiran kami sepanjang minggu yang ke depan, sehingga kami bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menghasilkan buah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, sore hari ini kami tidak sia-sia mengikuti ibadah ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Rekan-rekan kamu dan dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan untuk kita menutup ibadah kita sore hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya dan melepaskan damai sejahtera. Berkat Allah turun atas generasi-generasi muda, TCC, 11 DG, Live, keluarga-keluarga muda, semuanya Tuhan memberkati. Keluar masuknya diberkati oleh Tuhan. Dan setiap apapun yang dikerjakan sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang mencukupkan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan menutup ibadah sore hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa di dalam ibadah live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua.